Hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 23 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selama kita hidup di dunia ini, saya ingin saudara percaya dan bisa mengalami aku hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seandainya aku sudah selesai di dunia ini, aku punya rumah di sorga. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa Pak Sabta aku harus perlu percaya kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan? Apa cukup hanya percaya? Ya cukup. Terbukti kan saudara ada di gereja ini. Saudara bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat sekeliling. Mazmur 145 ayat 20 katakan apa? Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Katakan amin. Kebaikan Tuhan akan menjaga saudara, memelihara saudara, memberkati saudara. Masa lalu Rut itu kelam. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau tunjukin bahwa sekelam-kelamnya masa lalu seseorang, Tuhan bisa pilih dan pakai dia. Untuk apa saudara? Menjadi silsilah, menjadi nenek moyang daripada siapa? Yesus Kristus. Rut percaya karena Tuhan Allah Israel mengasihi dia. Tuhan akan mengirim orang-orang yang apa? Murah hati dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Amin. Kita lihat karena dia percaya kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Rut mendapatkan bulir-bulir jelai dalam jumlah yang lebih banyak. Lalu Rut menikah dengan Boas, orang kaya yang murah hati. Rut dan Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Isai peranakan Raja Daud. Raja Daud terus silsilahnya jadi silsilah Bayangin saudaraku, Rut masa lalunya gelap. Posisi saat itu ke depannya juga gak tahu mau bagaimana. Tapi karena dia percaya kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti dia seumur hidup dia. Bukan hidup dia saja, tapi keturunan dia. Sampai jadi berkat. Nah pertanyaannya gini, apakah segala yang baik saja yang akan datang dan terjadi dalam hidup saudara? Tentu saja tidak. Saya sering kali mengalami hal-hal yang sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saya. Saudara juga begitu. Tapi kalau saudara terus tanamkan dalam pikiran, percaya dalam hati, akan kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saya seumur hidup saya. Itu artinya sekalipun saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, dengar baik saudara, Tuhan yang mengasihi saudara akan membalikan, turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Katakan amin. Siapakah orang-orang yang akan menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan? Siapa orang-orang? Saya jawab. Aliran berkat Tuhan itu mengalir hanya kepada orang-orang yang apa? Mengasihi Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Yang pertama, kebaikan Tuhan menjaga saudara. Yang kedua, kebaikan Tuhan akan timbul di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup kita. Katakan amin. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Dalam rupa apa? Suatu tempat kediaman kekal. Di mana? Di surga. 1 Korintus 2:9.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah. Ini sorga, saudara, untuk mereka yang mengasihi mereka. Sekarang pertanyaannya begini, kalau saya mengasihi Tuhan, tandanya itu apa? Pertama, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang dapat melihat hidupnya sebagai kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 katakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan adalah untuk apa? Untuk melayani. Katakan amin saudara. Melayani. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang menuruti perintahnya. Orang-orang yang menuruti perintahnya adalah orang-orang yang dapat melihat hidupnya itu sebagai apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan ditunjukkan kepada saudara. Ketika saudara bisa melihat hidup saudara, ini kesempatan untuk melayani. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang dapat melihat hidup mereka adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bersama dengan siapa? Rasul Paulus. Oleh karena itu mereka dengan rela hati, mereka bersuka cita, turut mengambil bagian dalam pekerjaan misi penginjilan Rasul Paulus. Pemberian jemaat Filipi itu diterima oleh siapa? Rasul Paulus, betul? Pemberiannya, sumbangannya, uangnya diterima, makanan diterima semua. Tetapi firman Tuhan tadi yang kita baca menyebutkan apa? Suatu persembahan yang apa? Yang harum. Suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, apa tanda seorang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, orang ini kesukaannya adalah apa saudara? Firman Tuhan. Yang kesukaan apa? Merenungkan firman Tuhan. Saat saudara membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, saudara sedang berada di meja perjamuan Tuhan. Saudara sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Di sanalah saudara bisa dengar yang namanya apa? Suara firman-Nya lewat baca. Saudara bisa dapatkan apa? Kekuatan, sukacita, hikmat. Dan ketika saudara baca Alkitab, inilah mujizat, berkat kemenangan Tuhan akan berikan buat saudara. Saudara mau baca Alkitab tergantung daripada sudut pandang saudara tentang Alkitab. Kalau saudara melihat Alkitab ini seperti polis asuransi, dan siapa di antara saudara yang punya asuransi, baca gak tuh kata-kata polis asuransi sih, syarat-syaratnya itu. Ada yang kecil-kecil tuh, pasti saudara gak pernah baca. Kenapa? Garing. Saudara akan pernah baca kalau Alkitab itu polis asuransi. Atau saudara mungkin berpikir Alkitab ini adalah textbook, buku pelajaran. Kalau kita lihat Alkitab sebagai buku pelajaran itu cuma dibuka pada waktu kita mau belajar, mau buat PR, mau ujian. Tapi setelah lulus dibuka gak buku pelajaran? Saya sudah lama gak buka buku textbook saya. Tapi Alkitab harusnya saudara lihat sebagai apa? Surat cinta Tuhan. Surat cinta Tuhan kepada saudara. Surat cinta. Saudara pernah gak dapat surat cinta? Ketika kita terima surat cinta, saudara baca pasti gak sekali. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tuhan tidak pernah menutup berkatnya kecuali saudara menutup